Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam video ini kita akan mendengar kesaksian yang sangat menyentuh dari seorang mantan muslim yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Hidupnya diubahkan dan sekarang ia bersaksi serta membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang baru bergabung di channel ini, silakan berikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan juga bagikan video ini kepada Bapak Ibu dan Saudara dan teman-teman supaya banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya kesaksian ini menguatkan iman kita semua dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mendengarkan dan menyaksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Saya tabib di kapal. Saat ini saya memulai kesaksian saya dari kecil. Saya berkeluarga dari Buddha khususnya. Keluarga saya keluarga Buddha semuanya. Sebelumnya juga dari daratan Tiongkok, aslinya Cina, daratan Cina. Mendarat sekitar abad 16 di daerah Banten ujung kulon, daerah situlah, Kesultanan Banten tepatnya. Jadi mungkin kalau tahu di situ ada kelenteng, itulah riwayat keluarga saya. Jadi saat itu Kesultanan khususnya raja sedang sakit, jadi kebetulan keluarga saya tabib di kapal dagang bisa saat itu datang dan menyembuhkan sehingga diangkat sebagai mantunya, kira-kira seperti itu. Latar belakang tempat saya tinggal di daerah Jakarta saat ini, khususnya saya dari kecil dididik secara Buddha oleh orang tua saya yang taat beragama Buddha, jadi keturunan seperti itu. Nah, saat itu saya juga dari SD, mulai umur 6 tahun, mulai bersekolah di SD. Dididik secara Islam 6 tahun, sampai dengan 6 tahun belajar agama Islam. Terus pada saat SMP, itu 3 tahun di sekolah Santo Paulus. Itu yayasan juga di bawah Katolik 3 tahun. Jadi saya belajar agama Katolik khususnya. Setelah itu saya bersekolah di STM Strada. Jadi di Raja Wali itu juga yang punya yayasan dari katedral. Jadi sekolah STM tersebut dibawahi oleh Pastor of Ceylon. Jadi 3 tahun juga saya bersekolah dengan berlatar belakangan agama Katolik. Tapi dari umur 10 tahun saya sudah mulai mengenal Kristus dari teman saya di lingkungan. Saat itu di lingkungan saya, di Grogol tepatnya, ada cabang pos dari GKI Wahid Hasim, yang dekat Tanah Abang, dibuka pos. Nah itu di rumah pendeta itu mulai dibuka pos di Semeru, Gang 3. Jadi saya mulai belajar mengenal dari mulai sandiwara, sekolah minggu, tiap minggu kita pergi ke gereja. Walaupun saya melakukan tetap 2 aktivitas agama Buddha karena orang tua saya, juga kegiatan-kegiatan gereja minggu. Seperti itu selama perjalanan sampai dengan saya bersekolah di STM selesai. Tepatnya di 2 SMA, di 2 STM ada satu perusahaan yang memberikan beasiswa bagi anak-anak yang 10 ranking besar dari 3 kelas 90 STM di Raja Wali maupun STM yang ada di Jakarta seluruhnya diberikan beasiswa dari mulai kelas 2 sampai tamat kelas 3. Setelah itu saya juga masuk di tes oleh perusahaan tersebut. Saya termasuk angkatan pendidikan latihan teknik kedua. Sebelumnya sudah ada 1 tahun sebelumnya juga seperti itu oleh satu PT distributor kendaraan Mitsubishi. PT Kramayuda 3 Berlian Motors di Pulau Mas. Jadi selama dalam perjalanan itu saya sebetulnya sudah ikutin kateksasi juga beberapa kali. Kateksasi kan kalau di Gereja Kristen Indonesia itu cukup lama, 9 bulan baru dibaptis. Kira-kira sudah mau habis 9 bulan saya ditugaskan. Begitu. Nah, kebetulan saat itu saya berkeliling ke seluruh Indonesia. Dari mulai Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi.
Waktu itu pulaunya hanya ada itu yang untuk dealer Mitsubishi yang ada. Kira-kira 13 tahun saya berkeliling. Tepatnya pada saat saya keliling, itu di tahun 80 sampai 82, itu saya berada di Kalimantan Barat. Nah, saat itu saya berkesempatan belajar kateksasi lagi di Gereja Kristen Kalimantan Barat. Itu juga udah mau habis, kira-kira 9 bulan mau habis. Saya di situ 3 tahun. Waktu terakhir tahun 1982, itu saya harus pulang kembali ke Jakarta untuk membuat laporan. Jadi saya juga bingung saat itu. Waduh, gagal lagi nih urusan kateksasi. Tapi kebetulan Tuhan hadir saat itu. Ada aja halangannya. Pesawat lah, nggak dapat penuh. Jadi akhirnya saya bisa dibaptis di Gereja Kristen Kalimantan Barat. Tepatnya di tanggal ini. Kalau bisa lihat, saya bacakan aja. Telah dibaptis menurut sabda Tuhan. Dalam nama dibaptis Sayuti Wijaya 19 Desember 1992 di Gereja Kristen Kalimantan Barat. Waktu itu saya dibaptis. Ini baptis selam. Lucunya, saya dibaptis oleh orang Jepang. Jarang kan pendeta ada orang Jepang, hanya 1% kira-kira di Jepang itu pendeta. Jadi Tuhan kirim secara khusus pendeta Rev Yasuo Atsumi dari STT Kebayoran Baru, Sekolah Alkitab. Jadi saya dibaptis oleh dia, baptis selam. Nah, setelah itu saya mengikut Tuhan dengan setia. Setiap itu saya mengadakan perkabaran Injil. Mengikut perkabaran Injil kemana-mana. Setiap saya pergi ke daerah mana, saya selalu berpotensi sebagai cari gereja untuk ikut ambil bagian. Jadi sampai, dan tepatnya dari tahun 69 sampai 87 itu saya bermacam-macam dominasi. Jadi dari Buddha, Islam, Katolik, akhirnya tetap menjadi Kristen, pengikut Tuhan yang setia. Dalam hal ini saya juga mengikut perkabaran Injil, Komisi Perkabaran Injil, tepatnya di GKI Nurdin, Jalan Grogol, Jakarta. Nah, di sini pada saat itu semua kegiatan gereja saya ikutin. Dari mulai bina iman, bina diri sendiri yang digambarkan kelompok tumbuh bersama. B3 itu kita dari kelompok besar dibikin kelompok kecil-kecil sehingga semua mengerti ajaran yang sebenarnya dari kekristenan. Untuk saya juga memperbekali diri saya nantinya pada saat saya mengikut Tuhan. Supaya jangan iman goyang-goyang dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Tuhan menuntun saya. Pada saat itu, waktu berjalan, jadi terus berjalan sampai di tahun saat 2020. Itu saya bergereja di satu gereja di daerah Tangerang Selatan. Kebetulan ada lansia. Jadi kami saat itu Natal lansia 8 Desember. Berkumpul di salah satu warga yang ada di rumah itu. Jadi setelah ikut kebaktian lansia dan sebagainya, ada sedikit makan-makan siang. Setelah makan siang, itu tanggal 8 Desember, sampai dengan tanggal 15 Desember, itu saya buang air besar. Terus sehari bisa 5-6 kali. Saya pikir, saya kan sering keliling di seluruh Indonesia. Kalau salah makan, ya seperti itu. Saya pikir ya udah salah makan. Tidak pikir ada apa-apa. Ternyata dianjurkan untuk tes COVID. Ternyata saya kena COVID-19 yang cukup parah. COVID-19 saat itu mulai merajalela di Indonesia. Kira-kira baru 6 bulanan lah berjalan di Indonesia, itu kena COVID yang parah. Sehingga saya diperiksa seluruh badan sampai dengan paru-paru itu penuh dengan slam. Jadi scanner paru-paru itu sudah penuh dengan slam. Sehingga mulai gangguan pernapasan. Terus kalau dites itu mulai turun lah segala macamnya.
Tapi saya mulai mencari rumah sakit. Saat itu COVID merajalela, di mana-mana rumah sakit penuh. Tidak ada rumah sakit yang bisa menampung. Cuman saya dikasih obat yang untuk meredakan COVID tersebut oleh dokter IRS. Tapi akhirnya di tanggal 28 Desember, saya tidak tahan lagi. Udah boleh dibilang semaput. Udah setengah mati lah napas. Waduh. Terus selalu saya berdoa memang, Tuhan tolong saya. Saat ini saya kondisi seperti ini. Parah. Sulit bernapas. Tolong Tuhan bantu saya, jamah saya. Nah, saat itu jalannya Tuhan, saya masuk di salah satu RS di Jakarta. Tapi itu pun masih IGD. Jadi dari pagi sampai jam 24, saya tidak bisa ditanganin, hanya di IGD saja, karena penuh kapasitas rumah sakit tersebut. Jadi sudah pasang selang infus dan sebagainya, ya masih lumayan lah. Tapi sesak napas masih susah. Napas saya itu udah Senin Kemis. Terus pada saat itu, jam tanggal 29 pagi, 0.30, saya masuk RS, periksa darah, dan sebagainya. Langsung masuk semua, pasang selang dan sebagainya. Di ruangan isolasi. Pasang khusus, segala macam. 29 pagi, saya dipasangin segala macam, dikasih obat infus, segala macam, tetek bengek lah, yang segala macam untuk tunjangan COVID-19. Ternyata, pada saat dipasang seperti itu, obat-obatan sebagaimananya, saya terkena gula tinggi sampai 400 gula saya. Padahal saya tidak pernah punya penyakit gula. Dan saat diukur lagi, kekentalan darah saya 2300 kekentalan darahnya. Itu kalau menurut dokter yang ada di situ, dokter paru-paru atau dokter internis penyakit dalam, dijaga jangan sampai 2600 lebih. Itu kalau kekentalan darah seperti itu pasti meninggal. Waduh, malam itu saya berdoa lebih khusus lagi sama Tuhan saya. Tuhan, kalau memang Engkau persiapkan saya untuk menjadi murid-Mu yang setia, tolong jamah saya. Tolong Tuhan bantu saya. Tapi kalau tidak pun itu seturut kehendak-Mu saja yang jadi. Saya bilang begitu. Ternyata di 29 malam itu, Tuhan jamah saya datang langsung. Saat saya kritis, Tuhan datang menyerupai kayak roh gitu, tapi saya tahu kehadiran Tuhan Yesus. Dia bilang, anakku, saya jamah engkau sembuh total. Paginya saya diperiksa oleh lab darah dan sebagainya, itu tidak ada sama sekali gejala apapun, bersih. Jadi yang namanya tes segala macam nol. Jadi Tuhan sudah pulihkan saya 100% dengan sungguh ajaibnya. Jadi saya juga, waduh, ini pekerjaan Tuhan luar biasa. Kalau memang Tuhan masih mau pakai kita untuk bekerja di ladang ya itu kehendak Tuhan yang jadi. Saya ikutin waktu itu saya berkomitmen lagi, saya akan ikut Tuhan dengan setia. Jadi semua sembuh. Jadi pada saat jam 9 Tuhan dari pihak rumah sakit itu sudah menyatakan total sembuh. Hanya 3 hari, 28 malam sampai 29, 30 siang saya sudah pulang kembali ke rumah. Ya, di keluarga saya saat itu hanya istri dan anak yang terkena COVID kami bertiga. Cuman mereka hilang rasa saja, hilang makanan, nggak berasa apa-apa. Kalau saya parah seperti itu. Tapi mereka cukup isoman, selesai. Jadi selama 2 minggu mereka isoman, selesai dengan obat-obatan saya. Obat-obatan saja. Kalau saya tidak. Nah, di sini yang saya mau bagikan adalah bagaimana Tuhan dengan setianya menuntun saya, sehingga pada saat saya kritis pun, Tuhan masih menolong saya. Jadi, Tuhan masih mengingat saya untuk menjadi pelayannya. Jadi ini saya ingat pada saat saya dibaptis. Saya juga mempunyai satu ayat dari pendeta yang Jepang itu, dari Matius 28 ayat 19-20. Jadi yang berbunyi untuk kita jadi muridnya, dan Tuhan akan menyertai kita sampai
pada akhir zaman. Itulah. Jadi seperti itu. Jadi saya ingat ayat itu, saya jalanin perintahnya sampai dengan hari ini saya tetap melayani Tuhan, khususnya di lembaga Nusa Kambangan dan seperti itu. Jadi warga binaan, saya bina, saya bantu untuk lintas agamanya. Jadi lintas agamanya itu ada yang beragama Islam, ada yang beragama apa. Kebetulan kan keahlian saya memang sisi teknik. Saya bantu mereka dari sisi teknik. Tapi kalau mereka misalnya mau mengikut Tuhan dengan agama Islam, ya mereka saya salurkan ke jalurnya. Agama Kristen saya salurkan ke jalurnya. Agama Buddha saya salurkan ke jalurnya. Semua kita arahkan sesuai dengan jalurnya. Tidak memaksakan harus bersatu agama yang saya alami. Jadi saya alami berbagai agama, tapi saya ambil satu sikap tetap menjadi orang Kristen, khususnya orang GKI, jadi Gereja Kristen Indonesia. Kalau saya berpedoman seperti itu. Jadi, tapi di lintas agama itu saya tidak bisa memaksakan, karena saya berjalan di 7 lintas agama juga, jadi kita bertoleransi, seperti itulah. Kalau mereka mau sekolah, ya kita sama-sama teman-teman membiayai mereka sampai sekolah. Jadi ada beberapa rekan yang sampai hari ini sudah lebih dari 10 pendeta yang bisa menjadi pendeta di gereja, bukan GKI, yang penting gereja Kristen. Jadi ada yang dari lembaga seperti itu bisa kembali, ada juga yang saya salurkan untuk sekolah, ada yang bekerja, ya sesuai dengan pendidikan yang saya punya. Sekolah teknik itu saya ajarkan mereka teknik seperti AC, listrik rumah, listrik mobil, betulin mobil untuk semua jenis. Karena saat itu mobil yang ada bisa dipakai untuk keahlian semua jenis. Seperti itulah. Jadi terserah mereka mau pakai sebagai apa. Ya itu cukup bermanfaat bagi mereka sampai hari ini. Juga mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan kembali. Terus di sini saya juga kemukakan, ini bukan saya berkekurangan, sebab saya sudah belajar merasa puas dengan apa yang saya miliki, saya bagikan secara cuma-cuma kepada yang membutuhkan. Jadi itu ayat itu ada di Filipi 4 ayat 11. Jadi di sini saya tidak banyak memikirkan barang-barang dunia saja, sementara tidak kita bawa sampai meninggal. Jadi ilmu yang kita bawa itu percuma kalau sampai meninggal. Jadi kita bagikan. Kira-kira seperti itu di Filipi. Jadi kalau meninggal, kita mengurangi apa yang kita punya itu kayaknya bagi saya tuh tidak bisa. Jadi saya bagikan. Kecuali yang diminta, yang diberikan, mereka tidak terima, ya itu terserah. Yang penting saya sudah bagikan secara cuma-cuma dan secara terarah. Jadi seperti itu. Nah di sini dengan seperti itu saya sudah menolong orang yang ada. Saya pikir seperti itu. Jadi tentunya saya juga berpikir untuk tentang keselamatan yang hanya dari Tuhan buat saya. Juga kepada rekan-rekan teman saya maupun dari lintas agama, saya tetap seperti itu konsistennya. Sekiranya itu Tuhan akan menolong saya seperti itu setiap saat dan berjalan sesuai talenta yang saya punya. Demikian kesaksian saya saat ini untuk kesaksian supaya saya tetap teguh berpegang pada firman-Nya, juga bisa membagikan ilmu yang saya miliki sampai dengan akhir hayat saya. Demikian kesaksian saya dari Sayuti Wijaya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Sayuti, kita berikan dulu kemuliaan buat Bapak di sorga, buat kesaksiannya. Dari orang yang belum percaya, menjadi orang percaya, dan bahkan Bapak juga menerima mujizat kesembuhan. Ini merupakan satu pertanda kemurahan Tuhan buat Bapak. Kalau boleh saya sedikit bertanya, Pak Sayuti, apa yang menjadi landasan atau apa yang menjadi pegangan kuat bagi Pak Sayuti untuk percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar? Dia sanggup untuk mengampuni dosa, dan dia juga tentunya akan membawa
ke dalam kerajaan sorga. Apa yang menjadi dasar kekuatan dari Pak Sayuti sampai menjadi orang percaya yang dulunya adalah dari keyakinan leluhur? Ya, saya belajar juga dari keluarga sendiri. Jadi saya melihat dari keluarga saya selalu berperan seperti itu. Jadi kita mengasihi dulu orang lain. Jadi setelah itu baru bisa berjalan apa yang selanjutnya. Awalnya itu. Jadi saya melihat dari keluarga saya seperti itu. Saya melihat kiri kanan juga seperti itu. Akhirnya kita teruskan perjalanan seperti itu. Jadi saya percaya bahwa itu adalah jamahan dari Tuhan sendiri yang meluruskan semuanya dengan lebih baik perjalanan saya. Demikianlah kesaksian ini. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara semua diberkati serta dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kesaksian mereka ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan kisah nyata dari kehidupan mereka, di mana hal yang tampaknya tidak mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Sejak mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup mereka mengalami perubahan yang begitu ajaib, dan semua doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan Yesus. Karena itu, mari bagikan video kesaksian ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang terdekat kepada Bapak Ibu, supaya mereka juga dikuatkan dalam iman. Siapa tahu ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan atau tantangan hidup, dan melalui kesaksian ini mereka kembali dikuatkan, dibangkitkan semangat mereka kembali, serta menemukan kebenaran yang sejati, dan mereka tidak ragu-ragu lagi karena mereka telah menemukan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.